karya peninggalan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Batik yang dulunya dianggap pakaian kuno, kini dianggap sebagai fashion yang semakin banyak diminati. Oleh karena itu, para pengrajin batik masih terus melestarikan dan mengembangkan motif batik di Nusantara ini, termasuk pengrajin batik nitik di kawasan Trimulyo, Jetis, Bantul. Tepatnya di daerah Kembang Songo dan Blawong 2. Di tangan kreatif para pengrajin dan desainer, batik bahkan mampu menembus pasar internasional. Salah satu desainer yang mampu membawa batik go internasional adalah Erwin Yuniati, sosok inspiratif kita kali ini. Selamat siang Mbak Siva. Ini adalah batik-batik yang motif klasik, Mbak. Motif klasik. Nah, yang ini adalah motif nitik yang kita kembangkan. Yang awalnya nitik itu memang sejarahnya ada dari Kembang Songo kan, yang pembadiknya. Kalau motifnya memang dari zaman keraton sudah ada kan. Nah sekarang kita kembangkan lagi di daerah bukan hanya Kembang Songo tapi di kawasan Trimulyo. Jadi satu kawasan. Kenapa dinamakan batik nitik, Bu? Karena ini berupa kumpulan titik-titik, Mbak. Tapi cantingnya dibelah menjadi 4. Kalau batik umum kan hasil cantingannya seperti ini, bulat-bulat aja kan. Ya. Nah atau bisa diseret garis-garis gini. Tapi kalau nitik itu canting yang bulat itu tadi dibelah menjadi 4. Jadi hasilnya kotak-kotak. Ini kan kotak-kotak, Mbak. Kotak-kotak kan, bukan bulat ya. Nah kotak-kotak terus Membuatnya bukan ditarik tapi di titik-titik ya. Jadi makanya nitik. Yeah. Yang kontemporer, Mbak. Jadi kontemporer itu lebih ke pengembangan, tidak full klasik. Tapi kadang dari motif kontemporer ini juga tidak saya tinggalkan dari motif-motif klasik. Contohnya ini motif kontemporer tapi ada beberapa saya bubuhkan parang, kawung. Jadi kita masukkan di satu motif kontemporer. Sebelum saya sebagai wirausaha, saya memang profesi saya itu lawyer. Jadi lawyer menjadi bakul, tapi nggak apa-apa, namanya apapun itu yang kita geluti, kalau memang kita itu fokus, insya Allah akan membuahkan hasil. Jadi begitu saya resign dari lawyer, mundur jadi lawyer, saya berusaha mencoba untuk berwirausaha. Saat itu memang wirausaha pertama saya itu lebih ke kuliner dulu. Pernah juga, Mbak, tapi kuliner 3 tahun lebih apa ya, bukan gagal atau tidak berhasil, tetapi belum membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Akhirnya saya tidak patah semangat. Di 2010 saya mencoba untuk beda segmen, yaitu di fashion. Dan fashion yang saya pilih memang batik, karena saya berpikir batik itu kan warisan budaya dan itu yang harus kita lestarikan dan terus kita budayakan. Jadi dan saya yakin bahwa batik itu sampai kurun waktu kapanpun tidak akan punah. Nah di sini walaupun kita berbisnis, kita berkreasi, tapi kita pun juga melestarikan budaya itu sendiri. Gitu. Kalau dulu kan saya belajar pertama menggeluti batik pun dari batik-batik klasik dulu, batik pakem dulu. Jadi motif parang itu seperti apa, kemudian sekar jagat itu seperti apa, kawung itu seperti apa. Kemudian kalau batik klasik itu kan juga ada pakemnya, arahnya membatik harus dari mana. Nanti kalau sudah baju juga posisinya seperti apa. Nah, detail. Nah, itu kita pelajari dan
Kalau batik klasik yang kita buat tulis itu kan harganya lumayan gitu Mbak. Kalau lumayan kan otomatis segmen pembelinya juga kalangan tertentu dan itu juga tidak setiap hari akan laku. Nah, akhirnya saya lebih berpikir juga untuk pengembangan batik itu sendiri. Jadi tidak meninggalkan kepakeman, tidak meninggalkan budaya juga, tetapi bagaimana batik itu bisa diminati masyarakat umum, terjangkau harganya dan setiap hari kita mendapatkan omset Mbak gitu. Akhirnya saya mencoba untuk mendesain batik-batik kontemporer, apalagi di Kabupaten Bantul ini kan memang terkenal kita pengembangan ke batik kontemporer. Ya. Itu mulai bisnisnya jatuh bangun pas ya. Ya. Dari mana nih bisnisnya? Belajarnya dari pengalaman Mbak. Tidak ada. Iya, jadi tidak ada belajar khusus karena kalau kita belajar khusus ilmu gitu mungkin 1 tahun 2 tahun tidak akan habis Mbak, tidak akan cukup lah, tidak akan cukup. Akhirnya saya untuk beranikan diri untuk mencoba dan tidak boleh takut dengan kegagalan karena dari kegagalan itu justru akan mengevaluasi kita bagaimana usaha kita bisa semakin maju. Jadi kita tahu lapangan, oh ternyata di dunia bisnis itu seperti ini yang kita hadapi. Oh ternyata kalau kita berkarya atau menghasilkan sesuatu karya itu kita juga harus melihat segmen pasar yang dibutuhkan seperti apa. Jadi tidak hanya produksi terus, berkarya terus, tapi nggak tahu karya kita, produksi kita itu segmennya siapa yang mau kita tawarkan. Jadi saya memang dengan kegagalan di kuliner saya yang sudah saya bangun 3 tahun sampai 4 tahun itu menjadikan saya menjadi evaluasi Mbak. Dan saya selalu sharing sama teman-teman UKM itu bahwa modal besar tidak menjanjikan kita menjadi seorang pengusaha yang sukses dan besar, tapi justru niat dan pengalaman itu yang akan membangun usaha kita menjadi besar. Iya. Iya, Ibu ini kan bisa menjadi contoh nih Bu, wanita pun bisa sukses dalam berbisnis gitu. Untuk Ibu peluang untuk wanita-wanita ibu-ibu di Bantul ini seperti apa Bu untuk memulai bisnis? Sebenarnya kalau kita melihat potensi dulu ya Mbak, potensi ibu-ibu yang ada di Kabupaten Bantul itu luar biasa. Kenapa saya tidak matur kayak gitu? Saya itu dari 2015 itu sudah membangkitkan ibu-ibu di sekitar daerah Trimulyo ini untuk bagaimana mereka bisa membatik nitik. Dan itu awalnya benar-benar ibu rumah tangga yang walaupun ada sih sebelumnya itu ada 14 orang pembatik yang memang dulu sudah menjadi pembatik nitik yang kainnya itu disetorkan ke keraton karena motif nitik sendiri kan sudah dari zaman kalau nggak salah Sri Sultan ke-7 apa ya itu sudah ada batik nitik mulaiin lagi dan sejarahnya memang pembatik nitik itu didapatkan di daerah Kembang Songo. Nah itu yang memotivasi saya loh di sini itu ada sejarah. Kenapa sekarang kok nggak terdengar? Mungkin pembatiknya pun hampir punah. Sementara Giriloyo yang dulu juga hanya sedikit pembatik klasik sekarang sudah menjadi satu kawasan wisata batik, kampung batik ya mungkin kampung batik dan itu tulis terkenal. Nah saya ingin saat itu 2015 saya bermimpi bagaimana daerah Trimulyo ini menjadi sentral batik nitik. Nah itu ibu-ibu kita rangkul, kita himpun, kita ajari bagaimana batik. Setelah bisa berkarya bagaimana kita mengajari bahwa karya kita itu bisa sebagai bisnis gitu. Dan alhamdulillah yang awalnya cuma sekitar 14 Pak, sekarang sudah ada sekitar 130 pembatik di kawasan Trimulyo ini. Nah ini kan artinya ibu-ibu itu kalau ada yang merangkul, ada yang memotivasi, juga mereka itu luar biasa potensinya. Itu baru kelompok batik nitik Mbak, belum yang kelompok jahit. Yang awalnya hanya bisa menjahit secara otodidak, kita himpun menjadi kelompok, kita dampingi, akhirnya mendapatkan fasilitas untuk sekolah desain. Sekarang mereka yang kemarin cuma jahit katakanlah biasa, sekarang sudah bisa memotong yang benar seperti apa, membuat baju yang benar itu seperti apa, dan ini kan lumayan sebagai untuk tambahan penghasilan, betul Mbak. Ibu juga belum lama ini dapat penghargaan Pak Kartir. Iya benar. Iya, termasuk ini. Jadi
Upakarti itu adalah penghargaan yang diberikan kepada, saya kan di pengabdian. Kalau Upakarti itu ada pelopor dan pengabdian. Kebetulan kategori saya kategori pengabdian. Nah, di pengabdian ini bagaimana pengabdian saya ke masyarakat yang saya lakukan. Jadi yang awalnya tidak ada menumbuhkan menjadi ada, yang awalnya tidak bisa menjadikan bisa, dan awalnya benar-benar sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan sekarang benar-benar tumbuh mempunyai penghasilan. Nah, mungkin ini yang saya bisa terpilih mendapatkan Upakarti, walaupun saat itu saingannya memang ratusan, Mbak, luar biasa. Saya pun hampir mundur itu, hampir mundurnya bukan pesimis untuk tidak menang dan kalah itu kan hadiah ya, bukan tujuan utama. Cuman saya berpikirnya step demi step itu banyak yang harus kita lalui, kok kayaknya prosesnya panjang dan membuat materinya itu hampir seperti kalau kita bikin skripsi itu loh, Mbak. Ibu ini saat ini juga sebagai Ketua IWAPI Kabupaten Bantul, iya, ya. Program-program apa Bu yang Ibu jalankan di IWAPI ini? Oh iya, jadi saya sebagai Ketua IWAPI itu kalau nggak salah di tahun 2017, Mbak. Jadi karena saya basicnya memang suka pendampingan, suka pengabdian ke masyarakat, maka di IWAPI sendiri saya bikin program gerakan 1000 Sri Kandi Bantul Bangkit dan Berkarya. Bantul, jadi notabene adalah ibu-ibu rumah tangga juga yang kita angkat, terus kemudian kita latih, kita dampingi menjadi ibu-ibu wirausaha, dan sampai saat ini yang sudah kita latih dari tahun 2017 sampai sekarang, harusnya 4 tahun itu target saya 1000 itu selesai, Mbak. Tapi kemarin kena COVID. Nah, jadi COVID itu tetap kita mengadakan pelatihan secara online. Tapi kan namanya online tidak maksimal ya karena mereka kan dilatih benar-benar keterampilan, bukan secara manajerial. Nah, itu akhirnya sampai tahun ini, kemarin terakhir di Pasar Seni Gabusani itu sudah 700 yang kami latih. Hampir 1000, insya Allah di tahun 2023 ini 300 akan kita selesaikan, dan dari 700 yang kita latih kemarin sudah ada sekitar 450 yang benar-benar menumbuhkan embrio seorang UMKM yang awalnya benar-benar ibu rumah tangga. Untuk gabung ke IWAPI, Ibu ada syarat-syarat khusus nggak? Iya, jadi kalau gabung di IWAPI itu syarat utama adalah perempuan. Pasti, Mbak, kalau laki-laki nggak boleh. Ya, Ikatan Wanita Pengusaha. 1 perempuan, 2 harus punya usaha. Usaha itu tidak dinilai dari besar kecilnya, yang penting punya usaha. Baru merintis? Nggak apa-apa, Mbak, justru harapan saya itu begitu mereka punya usaha yang baru merintis atau masih kecil, begitu gabung di IWAPI, bagaimana dia bisa menjadi besar. Karena kita itu saling maju bersama, bergandengan, yang besar membimbing yang kecil bagaimana belajar dengan yang sudah sukses, seperti itu, Pak Z. IWAPI Bantul sendiri nih, Bu, udah ada usaha apa aja, Bu? Sangat beragam. Beragam, Mbak. Jadi aksesoris ada, kuliner juga banyak, kemudian fashion juga banyak, kemudian craft juga ada, multi lah, Mbak, di IWAPI ini ya. Jadi, untuk di IWAPI nggak diharuskan usahanya di bidang ini? Oh enggak, bahkan toko kelontong juga boleh, Mbak. Kan mereka punya usaha, syaratnya yang penting perempuan punya usaha gitu. Jadi kalau mau gabung tinggal menghubungi Ibu aja atau ada? Ada adminnya. Kalau kesekretariatannya di sini, Mbak, di Jalan Imogiri, KM 11 Melawang 2, Trimulyo Jedis Bantul. Karena kami memang belum ada kantor khusus gitu, Pak. Jadi masih biasanya gabung di ketuanya dulu. Karena kesehariannya kan surat mensurat sekarang kan juga sudah lewat online ya, tidak harusnya. Dan kalau pertemuan kita adakan keliling di anggota. Tujuannya adalah kita silaturahmi ke masing-masing anggota, seperti itu. Erwin Yuniati tidak berjuang untuk sukses di dunia fashion sendirian saja.
Dengan cara berkolaborasi, ia turut mengajak para pengusaha batik di sekitarnya untuk sukses bersama. Tidak hanya pengusaha batik yang ia gandeng untuk sukses, melalui organisasi yang digelutinya, ia pun memiliki impian untuk mewujudkan ribuan wanita entrepreneur di Kabupaten Bantul. Atas upaya yang selama ini telah dilakukannya, ia pun mendapatkan penghargaan dari pemerintah pada tahun 2022 lalu. Mbak Siva, saya tunjukin proses pembuatan dari salah satu kelompok batik nitik dampingan saya. Ini termasuk yang kalau udah jadi dipanggang di tadi ya Bu ya? Iya, iya juga, nggih. Dan juga pemasarannya juga sendiri, mandiri. Jadi saya membimbing kelompok ini bukan hanya untuk produksi dan untuk setor, tetapi bagaimana mereka memanajemen dan bisa menjual sendiri, memasarkan sendiri. Walaupun misal kalau belum saya kita bantu, tapi sekarang sudah luar biasa, marketingnya sudah pinter-pinter. Pesan Ibu nih untuk ibu-ibu yang baru mulai merintis, takut gagal, kemudian bingung model dari mana, seperti apa nih Bu pesannya? Jadi kalau saya selalu pesan dengan teman-teman, terapkan 4K, Mbak. Ya, 4K. Yang pertama kritis, kita harus tahu peluang yang kita tekuni itu segmen pasarnya di mana, untuk siapa, dan seperti apa. Jadi kritis di sini itu. Jadi tidak asal bikin usaha, asal produksi, tapi nggak tahu mau dijual di mana. Kemudian kreatif. Kreatif itu adalah kita harus inovasi, harus selalu kreatif dalam pengembangan produk, baik itu fashion, baik itu makanan, baik itu craft. Kita tidak monoton, kita harus membuat sesuatu yang beda. Kalau makanan kan bisa beda di rasa, beda di packaging, nah itu akan mengena ke customer yang tidak umum-umum saja. Kemudian yang ketiga komunikatif. Bagaimana kita komunikatif dengan customer, komunikatif dengan masyarakat, komunikatif dengan alam. Jadi walaupun kita itu produksi, tetapi tidak egois, tidak asal-asalan. Loh saya produksinya pengen kayak gini kok, tapi nggak ngerti masyarakat itu sebenarnya membutuhkan nggak, kan nggak mungkin. Jadi dan komunikatif ini adalah penting kita bangun. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kalau saya memang lebih banyak memberi presentasi, penawaran. Nah nanti kan sebenarnya banyak cara untuk komunikatif, misalnya mengikuti pameran, kita promosi kemana-kemana, itu kan kita harus komunikatif, proaktif, tidak diam diri gitu. Kemudian yang keempat, kolaborasi. Nah itu yang paling penting, bagaimana kita berkolaborasi dari berbagai pihak dengan mitra-mitra kita. Bahkan saya selalu bilang sama teman-teman, sudah tidak saatnya kita bicara kompetitor. Kompetitor itu adalah kolaborator kita, jadi mitra kita. Saya contohkan, saya pernah baru membangun usaha, kemudian saya presentasi ke sebuah perusahaan BUMN yang begitu besar, langsung deal mendapatkan pesanan saat itu 3.000 batik tulis untuk seluruh Indonesia. Kalau saya kerjakan sendiri di tim saya yakin dalam waktu 3 bulan tidak selesai. Padahal ditantang 3 bulan harus selesai. Nah itulah fungsinya yang tadinya dianggap kompetitor, mereka adalah kolaborator kita dan menjadi mitra kita. Ayo kita kerjakan bersama-sama, akhirnya rezeki tidak lari kemana dan justru bisa berbagi sesama teman-teman.